Oke, udah masuk ya. Tes-tes. Halo sofam-sofamku semuanya. Jumpa lagi dan balik lagi dengan aku Ekawati Agustina di sini. Hai, apa kabar semuanya? Oke, kita akan membahas bukan pilih kartu, ini general, tapi ini kita membahas tentang soulmate dan twin flame di Desember 2022 ya. Bagaimanakah kamu para divine feminim dan maskulin di Desember 2022 ini tentang masalah percintaan kalian, tentang koneksi kalian ya. Oke, langsung kita lihat aja. Ini aku shuffle cuma 5, tapi 5 ini adalah situasi kamu saat ini antara divine feminim dan maskulin di Desember 2022. Nah, nanti kita lihat perasaan kalian satu persatu antara feminim dan maskulin ya. Oke, kita lihat langsung ya. Oke. Di sini ada Three of Cups. Terus the Star. Oke, the Star. Terus di sini ada King of Swords. Five of Cups. Oke. Oh my God. Five of Wands ya. Dan di sini Two of Cups. Oke. Oke, di sini kamu berzodiak atau zodiak kamu bisa feminim dan maskulin dua-duanya. Oke, salah satu ya, terserah kalian, sesuaikan aja. Di sini ada Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio, Fire sign, Leo, Sagittarius, Aries. Oke, situasi saat ini antara maskulin dan feminim untuk twin flame dan soulmate di Desember 2022 ya. Kalian tidak bersama cukup lama, kalian berpisah cukup lama. Ya, cukup lama kalian tidak berkomunikasi, kalian perang dingin, nggak ada. Pokoknya kalian pisah jauh lah, pisah antar kota, antar pulau, antar negara, bahkan juga di sini antar provinsi. Misalkan dalam satu kota pun juga ada, tapi kalian tidak lama terkoneksi, bahkan sama-sama saling ngeblok nomor HP, nomor WA, atau media sosial, sama-sama kalian blok, sama-sama private lah, menutup akses komunikasi antara kalian berdua. Oke, ini bisa vice versa ya. Ini gini, yang satu sudah merasa bahagia, sudah tidak lagi memikirkan si pasangannya, si twin flame-nya maupun soulmate-nya. Udah happy lah, kayaknya yang aku rasa sih yang sudah menerima kebahagiaan ini kayaknya lebih ke feminim. Biasanya kan kalau kayak gini kan yang lebih cepat terbangkit kan biasanya feminim dulu ya, baru maskulin ya. Dan yang ini feminim udah menyadari bahwa perpisahan ini memang yang terbaik antara kamu dengan si dia. Oke, feminim merasa seperti itu. Dan dia udah bisa bahagia, dia bisa happy, dia udah nggak merasa melo-melo lagi, baper-baper lagi sama perasaannya yang kemarin-kemarin. Dia udah nggak, dia sudah bisa berusaha untuk berdamai, walaupun di dalam hatinya ada rasa ingin bertemu dengan si maskulin, masih pengen ketemu. Dia mewujudkan doa-doanya setiap hari, bermanifestasi, berafirmasi bahwa dia ingin bertemu lah. Semesta memberikan bantuan, tolong dong semesta, Tuhan pertemukan aku dengan maskulin di suatu tempat atau mungkin di kejadian yang tidak terduga. Ya, tapi feminimnya ini pinter banget ya menyembunyikan perasaannya, pinter banget dia berusaha happy, dia bahagia sama teman-temannya dan dia lebih legowo. Feminimnya ini bertemu
Melakukan rekonsiliasi, pertemuan lagi, berharap ingin berjumpa dengan maskulin, bukan dalam artian ingin menjalin hubungan asmara lagi, enggak. Dia kayak udah memasrahkan, dia lebih legowo, kayak kalau memang dia jodohku ya oke, kita akan bersama, tapi kalau tidak, semesta tidak menjodohkan kita, ya udah, mungkin ini yang terbaik. Semoga kita mendapatkan pasangan yang terbaik masing-masing dan kita saling mendoakan kebahagiaan kita masing-masing. Itu yang dirasakan oleh feminim. Oke, ini dari sisi feminim. Dari sisi maskulin, maskulin merasa menyesal, dia masih mengingat-ingat kamu, dia masih memikirkan kamu, dia kecewa, meratapi keputusannya dia, perilakunya dia, kenapa dulu meninggalkan kamu, kenapa hanya emosi sesaat dia memutuskan kamu. Yang dia rasakan saat ini terhadap feminim seperti itu yang maskulin rasakan. Dia mengenang momen-momen ketika kalian bersama, ketika kalian bahagia bersama, dia mengenang-enang itu. Dan si maskulinnya kayaknya dia kayak berkonflik gitu. Dia berkonflik, apakah si feminim ini sekarang sudah memiliki pasangan lain, ataukah ada seseorang yang datang mendekati si feminim. Ya, seperti itu. Dia berkonflik lah, perasaannya berkonflik, apakah ada orang lain di hatinya si feminim. Karena dia berharap, dia ingin bersama lagi, dia ingin mengulang romansa lagi, kembali menjalin hubungan asmara lagi. Itu yang dirasakan oleh maskulin saat ini. Oke, feminimnya udah melepas, udah ikhlas, udah berdamai. Si maskulinnya masih mengharapkan, masih menginginkan bersama, ingin kembali bersama, merajut asmara lagi. Oke, sekarang kita lihat perasaannya dari feminim atau maskulin dulu nih. Ini saat ini yang saat ini dialami oleh feminim maskulin ya. Sekarang kita lihat dari feminim dulu aja deh. First lady first ya. Oke. Kita lihat perasaannya si feminim saat ini terhadap maskulin itu seperti apa. Oke. Ten of Swords. Seven of Swords. Oh, dia masih feminim masih menyimpan rasa luka ya. Eight of Cup ya. Ya, karena luka kemarin, karena kesakitan kemarin dia King of Cup bener. Ya. The Moon. Oh my god. Okay. Temperance. Oke, feminim. Ten of Cups. Ya. Oh my god, gak bisa dibohongi ternyata. Perasaan feminim dari hatinya yang paling terdalam ke maskulin, dia masih menyimpan rasa luka, rasa sakit ketika feminim ditinggal oleh maskulin. Dia merasa sakit, dia merasa kecewa, dia merasa terluka. Karena ya merasa terluka, merasa kecewa, karena disakiti, di-ghosting begitu aja, ditinggalkan begitu aja. Dia lebih baik untuk pergi melepaskan. Dia ingin lepas dari bayang-bayang maskulin, tapi nyatanya enggak semudah itu, nyatanya enggak bisa. Ya namanya juga twin flame, soulmate, enggak mungkin bisa lepas 100%, enggak bisa.
Namanya juga satu jiwa kan, yang pecah kan karena satu jiwa satu sama lain kan kayak keutuhan jiwa gitu, nggak bisa, jadi masih terikat gitu loh. Ya, oh sorry, zodiaknya untuk feminim. Ya, di sini ada Earth sign, Gemini, Libra, Aquarius, Water sign, Pisces, Cancer, Scorpio. Ya itu. Oh ya tadi yang untuk tadi yang semuanya situasi saat ini yang kamu berdilin sama zodiak tadi yang paling terkuat tadi Aquarius ya. Dan yang ini untuk feminim ini yang terkuat di sini adalah energinya di sini adalah energi Sagittarius mau dan Pisces. Oke. Dan ini juga vice versa sih nanti ini juga belum tentu yang ini feminim juga belum tentu kan beda-beda ini juga mungkin bisa kena maskulin juga bisa jadi sesuaikan situasi kamu saat ini dengan pasangan kamu ya dengan twin flame kamu atau soulmate kamu ya semuanya sofamku oke oke di sini feminim feminim merasa sedih kecewa terluka masih merasakan luka yang lumayan ketika disakiti oleh si maskulin dan berusaha untuk pergi meninggalkan, pergi dari bayang-bayangan si maskulin, tapi ternyata nggak bisa. Si feminim ini sudah mulai menginginkan mencari sebuah kebahagiaan dan dia sudah nggak peduli kalau memang saya tidak berjodoh dengan si maskulinku ini, nggak apa-apa, aku pergi aja. Yang dirasakan itu. Kalau yang akhirnya nanti aku bertemu dengan soulmate lain atau pasangan lain, nggak harus terkoneksi secara spiritual, tapi yang jelas bisa memberikan aku pemenuhan secara kebahagiaan, secara batin, kenapa enggak gitu. Jadi dia kayak bimbang gitu loh, bimbang apakah harus kembali kepada maskulin ataukah enggak. Kayak bimbang banget dia, kayak dia menimbang-nimbang, dia ragu, dia mencari sebuah jawaban, tapi ini enggak, dia mencari jawabannya itu hebatnya ini dia enggak tanya sama orang, pada orang sekitar enggak, dia tanya dalam dirinya dia sendiri, tanya dalam hatinya sendiri, tanya sama jiwanya dia sendiri gitu loh. Dia berdoa pada semesta, Tuhan, semesta tolong berikan aku petunjuk, apakah aku harus bersatu dengan maskulinku ataukah aku harus let go mencari seorang yang lebih baik untuk mendapatkan kebahagiaan yang aku mau, seperti itu. Oke, terus kita lihat pesan tambahannya untuk klarifikasi cinta dari si feminim ke maskulinnya seperti apa. Ya, aku tarik 3 aja ya. Ini nggak pakai bottom of the deck. Oke, 3 aja, nanti juga 3-3 semua deh. Aku tarik 3 deh. Oke. Keep an open mind ya. Ya, membuka pikiranmu. Menjaga pikiran kamu, membuka diri kayak bener. Jadi feminim ini lagi merenung lah, mencari panduan jiwa, dia mendengarkan kata hatinya, menggunakan intuisinya. Apakah dia harus bersama dengan twin flame atau soulmate-nya si maskulin ini ataukah dia harus let go untuk pergi meninggalkannya. Jadi dia kayak menimbang-nimbang dulu gitu loh. Mencari pencerahan lah. Oke. Worth waiting for. Ya, menunggu waktu terbaik dari semesta untuk kehidupan cintanya. Jadi si feminim ini sabar gitu, dia menunggu jawaban dari semesta, bener dia berdoa, dia menunggu jawaban dari semesta, petunjuklah apakah aku harus masih bersatu dengan si maskulin ataukah harus let go, meninggalkannya. Dia berdoa meminta jodoh yang terbaik untuk dia,
pasangan atau teman hidup dia yang lebih baik lah, yang penting dia bahagia, dia udah nggak memikirkan, "Aku harus berjodoh dengan, twin flame-ku, soulmate-ku," enggak. Dia yang penting adalah seseorang yang vibrasinya sama, energinya sama, visi misinya sama, dia bisa mengerti apa yang dia mau gitu loh, dan mencintai dia dengan tulus, seperti itu, untuk feminim. Oke. Give your relationship a chance, memberi pasanganmu perubahan, bekerja sama dengan partnershipmu, ya. Ya, dia juga ada juga feminim udah kepikiran apakah baiknya aku kembali ke maskulin ya, tapi kalau kembali nanti, ya kalau dia masih masih, apakah dia mau berubah, menjadi orang yang lebih baik atau iya kalau berubah, kalau enggak gitu. Dia masih pikir-pikir. Kemungkinan di sini sebagian si femininnya nanti akan memberikan kesempatan kepada maskulin. Ada yang menerima lagi, ada yang rujuk kembali kayaknya. Ya. Terus kita lihat tambahannya. Oke. Cinta yang tulus melindungi ya. Si feminin masih mencintai tulus terhadap maskulin. Tapi cuma dia udah merasa kecewa, merasa terluka. Oh bener kan, dia masih merindukan loh, sedang merindukan seseorang atau sedang dirindukan ya. Kayaknya kalian, chemistry kalian kuat. Kalian sama-sama terkoneksikan, saling-saling sama-sama menyadari, cuma kalian sama-sama gengsi, nggak mau mengungkapkan perasaan kalian masing-masing. Jadi kalian satu sama lain tuh sama-sama saling merindukan. Sebenarnya secara intuisi feminim, kamu udah ngerasa kalau dia mikirin kamu, dia kangen sama kamu, dia mikirin kamu, sebenarnya kamu tahu. Karena entah kenapa kalau kamu lagi melakukan sesuatu kegiatan, kamu tiba-tiba, kok aku jadi keinget wajahnya si dia ya, kok aku merasa gini ya, kok ada sengatan, kok kayaknya aku merasa diawasi ya sama si dia. Tahu-tahu kamu tidur, entah tidur siang, tidur malam, kok aku tahu-tahu ngimpi ketemu dia, kok ngimpinya bertemu dengan dia tuh kayak nyata sekali gitu loh. Jadi kalian ya sama-sama terikat secara batin. Kalau kalian sama-sama kangen, sama-sama rindu. Pujian tulus dari orang yang berpengaruh ya. Mungkin kamu lagi, ya karena kamu lagi sibuk, lagi senengnya kayak lagi bersosialisasi, berteman sama teman-teman kamu, dan teman-teman kamu suka sama pola pikir kamu, sama keceriaan kamu, humoris kamu. Jadi kayak kamu mendapatkan pujian-pujian, pekerjaan kamu juga bagus dan lain sebagainya. Oke. Terus kita lihat dari pesan malaikat angel kamu, pesan spirit kamu ya, untuk feminim terhadap maskulin, atau untuk pesan kamu lah untuk para feminim di Desember 2022 ini ya. Oke. Get some exercise ya, ambil beberapa pelatihan, kamu olahraga. Mungkin kamu terlalu sedih, kamu stres. Di sini para feminim, kamu kayaknya makanya kamu agak rusuh, stres, kamu pelarian ke makanan, kamu makan banyak.
makan coklat banyak untuk menghilangkan kegalauan kamu, kegelisahan kamu, kesedihan kamu, dan ini membuat mungkin berat badan kamu udah sedikit naik atau apa kan badan kamu udah kayak berat banget dan ini diminta kamu untuk berolahraga atau menyembuhkan dulu kamu yang lagi sakit, berobat dulu ke dokter atau lain sebagainya, istirahat dulu seperti itu. Ya, untuk feminim. Oke. Be yourself ya, jadilah diri kamu sendiri, cintai diri kamu sendiri sebelum kamu mencintai orang lain ya. Di situasi ini memanggilmu untuk menjadi dirimu yang sesungguhnya, beberapa atau dari di sana merupakan dasar dari kekuatan personalmu ya. Jadi percaya sama kekuatan kamu, cintai diri kamu dulu ya. Bener sih ini udahan. Autumn, oke. Di musim gugur ini sesuatu akan datang bersama dan ya kebahagiaan atau kebelimpahan juga akan hadir dalam kehidupan kamu di musim gugur. Oke, itu untuk feminim. Sekarang kita lihat dari perasaan maskulin ke kamu saat ini. Oke. Oke. Ada Six of Pentacles. Take and give ya. Knight of Pentacles. Okay. Eight of Cups sama loh, F of Cups. Okay. Three of Cups. Ten of Pentacles. Judgment. Okay. Bottom of the decknya Five of Swords. Oke, untuk kamu Divine Masculine, ini kamu berzodiak ada Earth sign Virgo, Taurus, Capricorn, Water sign Pisces, Cancer, Scorpio, Earth sign Gemini, Libra, Aquarius. Ya, ini mungkin juga bisa kebalik, bisa sih tadi juga bisa maskulin, ini feminin juga bisa sih. Sesuaikan situasi kalian saat ini ya. Oke, di sini maskulin. Untuk kamu maskulin merasa awalnya ketika si maskulin meninggalkan feminim, dia merasa bahagia, dia merasa bahwa bebannya lepas, dia merasa nggak peduli sama perasaan feminim, dia merasa bahwa ini yang terbaik dan dia akan mendapatkan orang yang lebih baik daripada si feminim. Yang dipikirkan oleh maskulin ternyata seperti itu awalnya. Tapi lama-lama dia merasa ternyata ketika si maskulin menjalin dengan orang lain yang mungkin secara fisik, secara tampilan luar lebih bagus, lebih cantik, lebih ganteng lah daripada feminimnya. Ternyata setelah dijalani tidak seindah, tidak sesuai dengan apa yang dia mau. Ternyata seperti itu.
Dan akhirnya dia menyadari tentang sebuah kesalahan dan dia menyadari bahwa ternyata si feminim selama ini tulus mencintai si maskulin dan sekarang dia kayak menyesal. Dia bangkit dari keterpurukannya, bangkit dari ya pokoknya dari kegagalan dia, dari sifatnya kebodohan dia, keegoisannya dia, kebodohannya dia, kayak apa ya, kayak, ketidakdewasaan dia. Dia bangkit, dia menyadari, dia mengerti. Ternyata bahwa, dengan si feminim dia merasa lebih bahagia, dia lebih merasa menjadi diri dia yang sesungguhnya. Dia menyadari tentang koneksi ini bahwa yang namanya sebuah percinta, sebuah rasa sayang, koneksi ini nggak harus dilihat dari tampilan fisik, tapi dari secara hati gitu. Secara fisik mungkin kamu masih tidak sesuai standarnya si maskulin, tapi secara hati, secara jiwa, secara batin dia terpenuhi ketika dia bersama kamu, dia menjadi lebih bahagia ketika bersama kamu si feminim. Dan si maskulin ini dia ingin bertemu kamu, dia ingin menemuimu, tapi dia merasa takut, dia merasa ragu. Apakah kamu masih mencintai dia? Apakah kamu masih menginginkan dia? Dan dia berharap, dia memimpikan sebuah hal, dia ingin membangun keluarga sama kamu, dia ingin menjalin hubungan serius sama kamu, bentuk keluarga sama kamu, dan kamu adalah pasangan yang potensial, pasangan yang material, yang pas untuk kehidupan dia di masa depan. Namanya juga penyesalan pasti datangnya terlambat ya. Dia pengen datang ke kamu loh, pelan-pelan. Pelan-pelan dia datang sama kamu, dia mencari cara, merencanakan sebuah hal agar bisa bertemu sama kamu, agar bisa menemui kamu dan bersama kamu lagi. Itu yang dirasakan oleh si divine maskulin terhadap feminim. Oke. Kita lihat klarifikasinya si maskulin terhadap feminim itu apa, klarifikasi cintanya ya. Oke. Unrequited love ya. Benar, si maskulin merasa berkonflik sama hati dan pikirannya. Ya namanya si maskulin kan pasti dia lebih bertindak secara real, secara logik ya. Dia oke. Cinta tak berbalas. Di sana tidak cukup untuk menarik atau chemistry untuk menjaga keberlangsungan hubungan ini. Ya, si maskulin merasa kamu ya karena si maskulin ini melihat kamu dari kejauhan, kamu udah bahagia, kamu udah happy, kamu udah merasa menjadi diri kamu yang seutuhnya untuk menjalani hidup. Jadi dia kayak merasa kayaknya dia udah nggak ada rasa sama aku, kayaknya dia udah nggak mencintaiku lagi. Ataukah mungkin si feminim ini sudah mendapatkan pria terbaik atau seseorang yang terbaik, si wanita terbaik dalam kehidupannya. Yang dia pikirkan saat itu seperti ini. Untuk maskulin ya. Ya, merasa bahwa kayaknya dia sia-sia gitu loh, kayak ada rasa putus asa lah. Oke. Religious factor. Kehidupan cintamu membangkitkan atau menginspirasimu dari
religiusmu membawa kamu ke atas dan jalur spiritual. Ya, dia sebenarnya udah menyadari loh kalau pertemuan kalian ini bukan pertemuan yang kayak kebetulan, enggak. Dia menyadari kalau kalian bertemu tuh tidak ada yang namanya kebetulan. Dia menyadari bahwa pertemuan kalian ini, menjalin hubungan kalian ini, kan terkoneksinya kalian ini memang sudah direncanakan, sudah menjadi takdir oleh Tuhan, oleh semesta. Dia sadar, tapi terkadang dia itu agak, blow on, agak bodoh juga, tapi kadang dia mikir, dia nggak suka sama aku, dia udah nggak ada rasa cinta sama aku, gitu loh. Dia nggak cinta lagi, dia udah nggak ada rasa sama aku, yang cinta tuh kayaknya aku. Tapi kok terkadang dia tuh kayak menyadari bahwa pertemuan kalian ini sudah ada takdir semesta, takdir Tuhan, gitu. Lucu banget ini dia, kayak bimbang sendiri perasaannya. Oke, terakhir. Pay attention to the red flag, ya, perhatikan pertanda bendera merah, ya. Dia lagi berusaha menerka-nerka, si maskulin ini lagi berusaha menerka-nerka, mencari pertanda semesta atau pesan-pesan dari sekitarnya. Ya, dia kayak lagi kepo banget sama kehidupan kamu, dia nyari tahu tentang kehidupan kamu saat ini, apa yang sedang kamu lakukan, kamu sama siapa, apakah kamu udah mencintai orang lain, udah bersama orang lain, yang dia pikirkan di pikirannya jelimetnya kayak gitu. Ya, ini untuk klarifikasi cinta ya, untuk perasaan maskulin terhadap feminim. Kita lihat tambahannya lagi. Oke. Bersantai seharian, enjoy ya. Si maskulin berusaha untuk santai, enjoy, untuk merilekskan pikirannya, kejelimetannya terhadap feminim. Ya, si maskulin lagi pengen menikmati me time sih kayaknya ini. Takutnya dia stres nanti kalau pikirannya, ya, karena kamu feminim selalu lari-lari ke dalam pikirannya maskulin terus sih kayaknya. Percaya dengan orang yang salah baik di depan namun buruk di belakang. Ya, mungkin si maskulin ini dulu pergi meninggalkan kamu, terlalu percaya sama orang-orang sekitar, sama teman-temannya, atau sama seseorang yang tidak menyukai kamu. Jadi ini yang membuat hubungan kalian renggang, menjadi hubungan kalian kayak berpisah dan lain sebagainya ya. Oke. Katakan afirmasi-afirmasi positif malam nanti dari bulan dengan senang hati membantumu mewujudkannya. Ya, si maskulin mungkin lagi berdoa agar kalian bisa dipertemukan lagi. Kayak sama ya. Sama-sama sih ya, berdoa agar kalian dipertemukan kembali bersama di suatu tempat atau secara kebetulan. Minta bantuan semesta lah. Oke, sekarang kita lihat pesan dari malaikat penjaga untuk si maskulin saat ini ya.
Express your individuality. Sama sih kayak yang sama pesannya sama ya. Semesta memberikan pesan sama untuk feminim untuk mencintai diri dia sendiri, maskulin pun juga sama. Ekspresikan individuality kamu, ekspresikan individu kamu. Izinkan dirimu untuk bersinar karena kamu menakjubkan ya. Jadi kayak menikmati waktu, cintailah diri kamu sendiri dulu sebelum kamu mencintai orang lain. Jadi sama-sama PR-nya dari semesta untuk feminim dan maskulin untuk lebih peduli terhadap diri masing-masing, untuk membahagiakan dulu diri masing-masing, mencari tahu apa yang menjadi kebahagiaannya, apa yang tidak menjadi kebahagiaannya gitu. Setelah sama-sama sudah saling bahagia, sama-sama sudah dewasa, maka akan segera dipertemukan, dipersatukan, akan union oleh semesta gitu. Kalau kalian memang kontrak jiwa kalian di alam jagat raya ini, di bumi ini, di planet ini emang kalian tuh dipersatukan ya. Karena nggak semua twin flame atau soulmate juga ada yang bersatu, nggak. Cuma datang untuk memberikan pembelajaran juga bisa. Oke. Children, kamu terkoneksi dengan anak di kehidupan ini atau di dalam tujuan hidupmu. Mungkin ada faktor anak yang menjadi penghambat kalian, yang mungkin akan menjadi pemersatu kalian untuk kalian sudah menikah atau yang belum menikah. Ini juga kamu diminta untuk menjadi layaknya seperti anak kecil yang selalu ceria, polos. Jangan ragu untuk mengambil. Kayak anak kecil kan kalau dia mau mengambil keputusan, dia mau mengambil tantangan kan dia nggak memikirkan beban, jadi dia nggak ada rasa takut gitu. Jadi kamu diminta untuk seperti bersikap layaknya seperti anak kecil yang tanpa ragu, tanpa takut untuk memulai suatu hal. Aku juga merasa di sini sebagian karena si maskulin takut terhadap feminim, takut bertemu, dia nggak berani gitu. Jadi semesta memberikan petunjuk sama kamu daripada kamu mikir-mikir terus, kamu cari tahu terus si feminim gimana perasaannya ya, dia udah punya orang lain nggak ya, dia udah cinta nggak sama aku masih nggak ya. Daripada seperti itu kamu berdoa, Tuhan please tolong dong kasih tahu, berikan aku kesempatan agar aku ketemu sama si feminimku di suatu tempat. Daripada kamu seperti itu, kenapa kamu nggak ambil keputusan kamu maju untuk bertemunya, menghubungi dia secara langsung. Untuk kamu maskulin yang meninggalkan feminim, lebih baik kamu memulai, datang langsung, minta maaf, tanyalah kabarnya si dia. Daripada kamu nunggu-nunggu gimana kabarnya dia, gini, kelamaan, ya. Kayak anak kecil gitu loh, kayak kamu waktu masih jadi anak kecil, kamu nggak takut, rasa kamu kan kalau anak kecil kan kalau lari-lari, dia lompat tali, dia mau pergi sana sini kan kalau dia jatuh ya udah bangun lagi, nanti diobatin lagi, kita lari lagi gitu loh. Jadi nggak ada rasa takut gitu loh. Ya. Oke. Oke, terakhir. Pantheon, please mohon bersabar. Oke, apa yang kamu pertanyakan akan segera hadir dalam kehidupan kamu. Mohon bersabar. Di sana tidak terlihat faktor yang tidak terlihat dan perlu untuk menjadi yang seperti yang pertama. Oke, kamu diminta untuk sabar, ya. Kamu sabar. Kamu menerima kehidupan kamu dengan legowo. Mungkin perpisahan kalian ini akan menjadi kalian sama-sama saling dewasa. Atau mungkin kamu si maskulin sedang menghadapi satu ujian atau masalah, dimohon untuk sabar dulu ya. Kayaknya di sini juga ada yang terkena masalah finansial juga ada. Ya, mohon bersabar. Segera akan ada pencarian, akan ada penyelesaian. Kamu akan mendapatkan jalan keluar kok. Asalkan kamu sabar ya.
Oke, seperti itu untuk maskulin. Yang intinya pokoknya si feminim lebih mengikhlaskan si maskulin. Dia belajar untuk berdamai, si maskulinnya masih memikirkan, menimbang-nimbang, cari tahu lah tentang si feminim. Oke, thank you. Terima kasih untuk kamu semuanya sudah nonton. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di channelku ini agar aku punya semangat untuk membuat videoku yang selanjutnya. Dan terima kasih untuk sofam-sofamku yang sudah nonton, sudah subscribe, dan like di channelku. Terima kasih sekali, terima kasih. Oke, dan mohon maaf selebihnya bila ada kata-kataku dan penyampaianku kurang berkenan di hati kamu, mohon dimaafkan. Dan ini bersifat general, bisa vice versa ya. Tadi ini bisa kebolak-balik, jadi sesuaikan situasi kalian saat ini ya, yang sedang kamu hadapi dengan si feminimu atau maskulin kamu ya, sofam-sofamku. Oke, dan bijaksana dalam menyikapinya ya. Oke, semoga kebahagiaan, keberlimpahan, dan kebaikan semesta selalu menaungimu dimanapun kamu berada. Salam happy, salam ceria, salam kedamaian. Happy keep watching next to my video. Thank you so much more. Dadah, terima kasih semuanya. Kita ketemu lagi di video selanjutnya ya.